أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita bersyukur dulu kepada Allah Ta'ala setiap tahap atau langkah demi langkah yang diniatkan dari rumah sampai ke dalam Halaqah Zikir ini, semoga di dalam setiap langkahnya adalah gugur dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah mengangkat derajat semua yang masuk ke dalam Halaqah Zikir ini, khususnya kita beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala kelemahan kita yang ada. Para sahabat sekalian, baik kita mengaji kemarin agak menyinggung-nyinggung ke arah sesungguhnya bersambungan. Ada ghaflah di dalamnya, ada bermainnya an-nafs itu seperti apa. Mari kita lihat masalah gerakan hakikinya an-nafs itu seperti apa gerangan. Yang sesungguhnya kita harus fokus ke dalam yang satu ini. Agar kita di dalam setiap langkah atau setiap nafas, di dalam nafas-nafas kita, maka kita di dalam ilmu tasawuf itu salah satu menjaga keadaan itu justru hifzul anfas. Jadi memperhatikan setiap nafas-nafas kita, jangan sampai terlepas daripada zikrullah. Ini adalah obat yang paling utama. Ini adalah penghapus berbagai macam ghaflah, berbagai macam kelalaian. Di dalam judul kita ini tentang hakikat an-nafs yang sedang kita perhatikan, itu berlaku zahiran wa batinan. Lahir maupun batin kita itu tercengkram karena jiwa dan ruh kita itu bisa terwarnai dengan an-nafs. Sesungguhnya kalau berbicara ini, kita harus berbicara dari makom awal pertaubatan lah misalnya. Dari situlah kita berangkat, tetapi tidak mengapa kita membicarakannya, bukan berlaga kita sudah memasuki makom-makom. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Tetapi mari kita kembali ke makom awal. Karena kita adalah tetap yang harus ada di dalam hati kita, menempatkan atau kelas keadaan kita adalah orang awam yang sangat bodoh. Jadi berdekatlah dengan hauhalah. Selalu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena kita banyak
karena ghaflah, karena kelalaian ini, banyak sesuatu atau gerakan-gerakan an-nafs itu tidak disadari oleh kita. Baik, an-nafs ini bergerak, dia mempengaruhi jiwa. Kalau jiwa sudah terwarnai dengan an-nafs, an-nafs itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau jiwa sudah terpengaruhi, itulah yang ada di dalam hati kita. Nanti bergerak ke arah keinginan. Nah, ini minggu-minggu lalu, biar menyambung dengan pengertian minggu lalu, mundur sedikit ke makom awal, akan tetapi ini banyak juga yang tiada disadari. Jiwa terwarnai dengan an-nafs itu. Kemana gerakan an-nafs ini bergerak? Seolah-olah an-nafs ini bergerak ke arah kejahatan saja. Tidak. Ruh itu bisa terpengaruhi. Karena ruh bergerak itu kepada akal. Tetapi an-nafs ini bila tidak terpelihara, akal kita juga menjadi rusak. Kolbi kita juga bertambah gelap. Karena hijab demi hijab yang kita tiada berilmu ini, seolah-olah orang hebat, seolah-olah ahli riyadhah wa mujahadah, tapi ada sesuatu sifat syaitoniah yang menyelinap, mewarnai jiwa, saya katakan tadi, dan mengotori ruh juga. Berkemelut di dalam kolbi kita, menjadi gerakan-gerakan kesananya ada tulul amal, semuanya bercabang daripada keinginan. Baik, sekarang kita lihat dulu an-nafs ini. Keinginan an-nafs ini, semua yang berkaitan dengan isi dunia yang kita tempati. Kita belum bicara tentang anasir dengan sifat-sifatnya. Karena warna-warna anasir dengan sifat-sifatnya, sesungguhnya itu mewarnai kita juga. Tetapi apabila orang ini dawamu zikri dan dawamun ubudiyah, semua pewarnaan anasir ini akan meredup dan akan mengikuti nada jiwa kita yang selalu mengaitkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada keinginan, gerakan an-nafs yang mengotori jiwa kita. Syahwat, isi dunia, kekayaan, keinginan, kedudukan, keterhormatan, seolah-olah mempunyai harga diri yang amat tinggi. Jiwa kita itu dikepung dengan hal yang seperti itu. Baik, segala macam yang kita rasakan di atas dunia ini, yang mempengaruhi jiwa ini, termasuk rasa takut, was-was, bimbang, gundah, gembira, semua dimasuki dan diwarnai oleh sifat-sifat syaitoniah yang disebut an-nafs tadi. Itulah yang menjadi ahwal seseorang, kedudukan keadaan seseorang. Katakanlah nada jiwanya. Ini berhubungan dengan adab dan akhlak. Inilah dia kita bekerja, masuk ke dalam kholaqoz zikir ini, yang disebut
Kanjeng Nabi menyebutnya Raudhah min Riyadil Jannah. Salah satu di antara taman-taman surgawi. Karena kita harus membungkam dan membersihkan itu dari dalam hati kita agar jiwa tidak terwarnai dengan jenis-jenis an-nafs yang saya katakan tadi. Apakah larinya hanya ke situ? Tidak, para sahabat sekalian. An-nafs ini masuk juga ke alam peribadatan. Hati-hati, jangan disalahfahami. Ini yang satu ini sangat berbahaya. Tidak boleh terpotong. Masuk ke alam peribadatan. Masuknya apa gerangan an-nafs ke alam peribadatan? Agar peribadatan manusia menjadi kotor. Agar tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Agar bangkit kibir, kesombongan di dalam dadanya. Agar bangkit kedirian, basyariah, sifat insaniyah kita. Maka minggu lalu saya berbicara tentang tajrid, tentang pemisahan isi dunia ini dengan pemusatan kita kepada akhirat. Mengapa seperti itu? Berapa banyak kita beribadat di dunia, yang peribadatan ini saja keseluruhannya berupa kebutuhan-kebutuhan kita. Segala sholat kita adalah doa-doa untuk kehidupan kita, dunia wal akhirah. Mohon ampunan, mohon rizki, mohon kesehatan, mohon ditunjukkan ke jalan yang lurus, mohon dijauhkan dari segala macam keburukan, pekerjaan, keburukan-keburukan. Semua ada di dalam sholat. Adakah kita berjalan di alam semesta ini terus-menerus rasa itu selalu ada di dalam keadaan sedang sholatkah? Atau lebih banyak ghaflahnya, lalainya. Lalu yang bergerak adalah pewarnaan nada jiwa tadi dengan pengaruh an-nafs yang sedang menggelora mewarnai nada jiwa kita. Itulah menjadi sifat-sifat yang mengejawantah di alam semesta ini. Maka tajrid, tertinggalnya isi dunia lalu terpusatnya ke dalam urusan Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuju semuanya, dan tertuju kepada urusan akhirat, sekalipun kita masih hidup dan harus diisi dengan bekerja, mencari nafkah, dan merasakan apa-apa yang dikenakan kepada kita, berupa sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut qada dan qadar. Ini akan bergerak ke arah ridha dan tidak ridha. Ini dia. An-nafs itu begitu meluasnya, begitu hakikatnya. Bagaimana an-nafs tadi yang tadi disebutkan, ada keinginan, kebanggaan, kekayaan semua, kesombongan menjadi sombong, lalu menjadi menjabat atau jadi pejabat, atau dia berbangga bergaul dengan pejabat, ingin diakui oleh orang lain kalau kita adalah begini dan begitu dan begini. Itu baru isi dunia. Bahayanya di dalam peribadatan, ternyata an-nafs itu juga bermain. Sekalipun ini mewarnai ruh yang akan mencerdaskan akal kita, bila kita riyadhah wa mujahadah yang kuat berdasarkan syariat. Apa gerangan syariat? Yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat dan pengikutnya semua. Di sanalah ada mujahadah. Melawan hawa nafsu dengan gerakan-gerakan ini. Jangan sampai mempengaruhi akal tadi, karena ruh tidak terjernihkan.
Jangan sampai rusak adab kita, akhlak kita. Karena an-nafs tadi yang saya sebut beberapa bahayanya menggelora. Sekarang mari kita melihatnya an-nafs itu ke arah peribadatan. Orang rajin ke masjid, mengaji dia, berpesantren dia, hafal surah yang panjang apabila menjadi imam. Itu bisa bangkit kibir, kesombongan. Dia merasa orang lain itu rendah dan dia paling suci karena dia paling banyak di masjid, paling banyak pergi ke masjid, paling banyak apapun yang terlihat oleh orang lain, dia adalah ahli ibadah. Tetapi dia mengaku-ngaku, dia tidak sadar kuatnya kita, bisanya kita beribadat dan maunya beribadat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sama si orang yang dia bilang mengaku ahli ibadah ini tidak sadar. Sehingga dia menganggap orang lain rendah. Satu lagi. Orang-orang akan menghormati dia. Karena dia ahli ibadah, katanya. Fisiknya benar, terlihat dia ahli ibadah. Apalagi dengan perangkat pakaian-pakaian yang menyeramkan. Seolah-olah ahli ibadah. Syaitan tetap menyelinap. Apabila ada orang yang kurang hormat saja kepada dia, dia tersinggung. Kalau ada orang saja siapapun yang berbicara agama, yang belum tentu si orang yang mengaku ahli ibadah ini melaksanakan, tapi dia mengerti karena dia memang mengaji dan rajin begitu, dia menimpalinya berbicara. Membuka ayat dia lanjutkan, membuka hadis dia hafal, dia lanjutkan. Dia ingin diaku. Ini dia keberbahayaan ini. Padahal beribadat, kalau yang tadi lebih jelas dia kejahatannya, ada syahwatnya, ada kebanggaan. Yang ini nyaris tidak disadari. Senang orang lain menghormat-hormat. Manggut-manggut. Seolah-olah seperti apa. Kalau kibir sudah menyelinap, datang orang, katakan siapapun, karena an-nafs yang satu ini, yang memasuki orang-orang yang suka ibadat ini, dia tidak punya mata. Siapapun akan ditolak. Karena apa? Karena kesombongan. Kibir. Ada kesombongan di dalam hatinya. Kesombongan itu menolak ilmu pengetahuan. Asal itu datang dari siapa? Dia bukan mendengarkannya, meresapkannya, apakah aku sudah mengerjakannya atau belum oleh lawan bicara ini. Dia malah menilainya. Ilmunya hanya segitu. Aku tahu itu. Padahal belum tentu dia mengerjakannya. Maka saya sering berbicara tentang sebuah hadis la yadkhulul jannata misqala dzarratin fi qalbihi min kibri. Tidak akan bisa orang masuk ke dalam surga bila di dalam hatinya ada sezarah fi qalbihi, di dalam hatinya, sedebu di dalam hatinya, min kibri, kesombongan. Ini dia yang banyak. Yang tadi yang pertama, yang membawa ke arah kejahatan. Keluar apapun main segala macam kejahatan, bebas dia.
indriawinya, jawarihnya itu tidak terkendali. Itu mudah dirasakan. Tetapi dengan peribadatan ini, syaitan mengintipnya ini. Akalnya menjadi hilang karena hanyut kepada keinginannya dihormati. Semua orang akan dianggap enteng. Ini lebih berbahaya yang saya katakan tadi, setan yang satu ini tidak punya mata kalau sudah hinggap di dalam kolbi manusia. Bisa membuat fitnah kepada orang lain. Bisa berlaga alim, tidak punya mata. Siapapun akan diajarinya dengan harapan di dalam dadanya itu ingin diakui kalau dia adalah lebih baik daripada orang lain. Ini sangat berbahaya dan inilah hakikat an-nafs pada puncaknya. Mudahkah dilihat? Bagi yang sadar, mudah melihatnya. Karena ada orang alim, orang yang berilmu, orang yang tazkiyatun nafs itu, akhlaknya tidak akan begitu. Tetapi ini ada di dalam hati orang itu. Tidak terlihat oleh kita. Yang sesungguhnya pemilik nafsu itulah, yang dia ghaflah, yang dia lalai itulah, dia melibas berbagai macam sesuatu tanpa melirik siapapun orang itu. Adab terbaik. Kadang-kadang ilmu itu ada pada anak kecil. Saya lupa, ini apakah ini Imam Hambali, apakah ini Imam Syafi'i, saya lupa karena itu saya di waktu muda ini teringat jadinya. Lupa saya. Suatu saat, maafkan saya lupa ini. Saya apa Imam Syafi'i apa Imam Hambali begitu. Saya lupa di dalam kita karena saya membacanya di waktu muda sekali. Sedang mengajar jamaah. Lalu beliau melihat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada anak kecil, anak Yahudi, sedang lari-lari bermain-main. Ini imam tadi melihat sebentar-sebentar manggut kepada anak itu. Ngajar lagi, tapi terlihat gelisah. Melihat lagi kepada anak kecil itu, manggut lagi, membungkuk lagi, menghormat. Akhirnya salah satu muridnya berbicara, "Syekh, mengapa itu manggut-manggut sedangkan itu anak Yahudi?" "Oh," katanya, "dia anak guruku." "Oh, Syekh, apakah engkau berguru kepada seorang Yahudi?" "Ya, benar. Aku pernah bertanya kepada seorang Yahudi itu tentang akil baliknya anjing. Aku bertanya kepada si Yahudi. Maka Yahudi itu menjawab, mudah katanya. Tandanya kalau anjing masih terlalu kecil, apa dibilangnya? Anjing kecil itu masih terlalu kecil. Kalau dia kencing itu kencing aja biasa. Tapi kalau anjing itu sudah akil balik, maka diangkat kakinya yang sebelah kanan yang belakang. Itu guruku ilmu tentang anjing sedang kencing buang air kecil. Dan itu adalah anaknya, anak guruku tentang anjing itu. Begitulah ketawaduan hasil riyadah wa mujahadah. Bukan dengan kegagahan. Perhatikan di dalam
bab sholatnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada yang mengaji tentang bab sholat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Banyak sholat yang rusak. Ada langsung berdiri, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam dirinya merasa sholatnya paling benar. Gerakannya paling oke. Sudah sunnah, sudah begini dan begitu. Orang lain dianggapnya jelek. Orang lain dianggapnya buruk. Aku sholat yang paling benar. Padahal yang berhak seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya, bukan dirinya dan bukan pula orang yang di sebelahnya. Itu makmum. Lalu bagaimana kalau sang imam membaca surah yang panjang? An-Nafs ini menggeliat lagi, lama amat ini sholat. Suratnya panjang amat ini. Belum lagi pemerhati lagi. Kalau dia tentang tajwid mengerti. Aduh salah tuh baca Fatihahnya, masa begitu? Itu kan ada tasdid di situ. Mengapa begitu? Ya karena berdua iya. Itu dua-dua tasdid itu. Wah begini. Dinilai hatinya bercakap-cakap padahal dia dalam keadaan sholat. Kalau surah yang pendek dia mencaci juga, kok suratnya itu lagi. Terlalu panjang juga jenuh, rusak. Termasuk si orang yang tadi berlagak hebat, merasa alim, sering ke masjid atau bagaimana, belum tentu dia tidak terganggu dengan hal itu. Seolah-olah dia paling hebat. Seolah-olah dia merasa alim sudah. Ini hakikat an-nafs itu menohok kemana saja. Termasuk orang yang beribadat dengan rasanya seperti itu. Baik, sekarang bagian sang imam. Makhraj atau khurujnya itu dibaik-baikkan. Baik memang harus benar seperti itu bacaannya. Karena itulah membaca Quran yang baik, membaca surah yang baik. Tetapi hatinya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut disalahkan oleh yang pengikutnya di belakang, makmum. Dia takut ini kurang baik, maka diindahkan lagunya, maka dipertunjukkan ilmu tajwidnya di sana, lalu dia mengindah-indahkan sholatnya. Sujudnya dilama-lamakan tanpa memperdulikan di belakang itu ada orang tua dan anak-anak. Yang seharusnya agak dipercepat sedikit karena ada anak-anak dan orang tua. Atau seperti biasa, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Sahabat sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, sang imam itu sholatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sampai ke belakang saja karena ingin dipuji oleh orang yang di belakang. Begitu pula kita yang biasanya kalau di rumah, ba'da maghrib kita langsung berdiri ikut hadis, lalu ada sunnah awabin, boleh, mangga sangat, saya pisan, mangga. Tapi di rumah malas. Kenapa di masjid jadi rajin? Karena banyak orang. Ini dia. Semua adalah keberbahayaan di dalam dua keadaan sifat yang mempengaruhi nada jiwa sekalian akal
yang berhubungan dengan ruh kita, mengejawantah dan berkumpul di dalam hati kita menjadi adab dan akhlak daya gerak kita di alam semesta ini menjadi manusia yang seperti itu. Inilah dia ghaflah. Para sahabat sekalian, saya menerangkan begini, betapa seperti bukan ini yang kurasakan. Ini pengalaman di perjalanan yang dirasakan. Oh, ternyata ada ini. Oh, ternyata ada. Malam inilah kita berkumpul di dalam halaqah zikir kita. Semoga Allah mengampuni keadaan kita yang masih seperti itu. Dijadikan perhatian oleh kita. Semua yang kita dengarkan di malam hari ini. Tidak menjadikan angkuh, tidak menjadikan ingin dikenal, tidak menjadikan apapun. Apalagi bayaran-bayaran. Tidak. Tidak seperti itu. Mari kita jalankan bersama-sama. Kita ingin ridho, waridho kamatlubi. Ini dia. Karena kebodohan, karena ketidakmengertian. Semoga para sahabat sekalian, saya khususnya yang terlalu banyak berbicara ini, semoga Allah mengampuni saya yang paling utama, yang paling banyak bicara di sini. Dan semua sahabat yang sedang berada di sini dan dimanapun. Salik-salik saya atau para sahabat kita yang menyebar dimanapun. Ya Allah, ampuni mereka seperti apapun adabnya, kelemahannya apapun. Ampuni kami, ampuni mereka. Dan ampuni kita juga kalau kita pernah berbuat jahat kepada orang lain. Ini dia pengajian malam ini, semoga ini kita bisa mengamalkannya. Bukan hanya berbicara, saya khususnya, atau bukan hanya terdengar. Ternyata kita membawa-bawa keangkuhan, penilaian-penilaian, apapun namanya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.